Dengan harga segitu ya, buat temen-temen nelayan pun lebih terjangkau dibandingin barang-barang yang lainnya ya. Terus biarin. Jangan sampai kena ya. Giring. Red. Balik lagi nih di vlog saya. Masih di Kepulauan Seribu. Kali ini saya mau review salah satu alat penunjang mancing yang harganya sangat terjangkau. Penasaran? Nonton sampai habis yuk. Hari ini saya lagi biasa nih di Pulau Seribu sama Ruby. Sekarang kita pakai Ruby 6, Ruby Fishing 6. Tetap kaptennya sama Om Ruby, cuma timnya aja beda. Nah, hari ini selain mancing, saya mau memperkenalkan produk baru. Nah, penasaran kayak gimana? Makanya ikutin terus ya. Nah, yang udah penasaran nih, saya mau ngebahas apa kali ini di tengah laut. Saya mau ngebahas produk Hygo. Jadi ada yang ini dulu, ada GPS M128S sama GPS Finder yang ini ya. Combo ada M328S. Nah, fungsinya pun beda-beda. Kalau ini emang GPS aja. Jadi kalau teman-teman pernah ingat ada produk yang ngeluarin GPS aja dan sekarang udah nggak keluar, ya Mas ya. Dan pengalaman teman-teman masih banyak yang cari itu. Nah, akhirnya teman-teman dari Hygo ngeluarin ini nih, GPS only, nggak kalah sama yang pernah ada gitu. Dan harganya pun bisa dibilang lebih sama, tapi ini baru betul. Gitu ya Mas ya. Kalau yang lama secondnya masih 4 juta 5 juta, bener Mas? 4 juta, betul. Yang ini baru di 4.700.000. 4.700.000 dan Garansi 2 tahun. Garansi 2 tahun resmi. Ternyata ini cara pakainya pun lebih mudah dibandingin yang sebelumnya gitu. Nah, ini cuman GPS saja, jadi saya nggak mau bahas terlalu dalam. Saya mau tahu yang ini nih, yang Fish Finder plus GPS combo. Oke. Include apa aja sih? Oke. Di Fish Finder Hygo M328 ini kita udah ada Fish Finder yang tadi disebutin, Fish Finder, GPS dan peta. Dan peta kita didukung sama 3 peta. Kita ada bawaannya dia Kechart, ada juga C-Map dan ada juga Navionic gitu. Oke, lengkap. Udah lengkap. Dan ini secara fungsi memang dia lebih lebih banyak fungsi dan fiturnya gitu ya. Dan layar pun memang lebih lebar gitu, karena dia layar 7 in gitu. Oke. Dan ini untuk di kelasnya dia udah oke masih, karena berwarna ya. Karena setahu saya yang produk lain dia nggak berwarna ya. Ini udah colorful ya. Full Jadi udah oke lah, udah enak banget gitu loh. Dan saya mau lihat menunya Mas ya, boleh ya? Silakan. Kita lihat. Oh, ini udah ada bahasa Indonesianya. Jadi buat temen-temen nggak usah takut. Ini udah ada bahasa Indonesianya. Oke. Kayak saya gini yang pinter banget bahasa Inggris, udah mudah banget Mas. Waypoint ada, semuanya ada. Kita lihat petanya. Oh, petanya, titik kedalaman. Oh, petanya lengkap ya. Titik kedalaman ada, hidup, halangannya hidup. Jadi kalau halangan itu dia ada bunyi atau gimana Mas? Kayak alarm. titit, Alarm. Kayak semacam alarm itu. Mau titik kedalamannya mau kita matiin atau kita hidupin, tinggal dirubah aja. Nah, Oke. bisa di Oke. dan nama tempat juga kita bisa rubah. Oke. Kita kan dia dual beam.
50 sama 200 kilo highs. Nah ini di mode fish findernya sendiri kita udah ada koordinat. Jadi udah ada koordinat, kita tahu nih posisinya di mana. Dan juga udah ada kecepatan angin. Ada suhunya juga, ada voltase kita punya ininya. Kalau boleh tahu Mas, bisa ngedeteksi sampai kedalaman berapa? Karena ini dia di 600 watt untuk sonarnya sendiri. Itu bisa dimaksimal di 300 sampai 400 sebetulnya. Kalau bicara ini ya, bicara si kekuatan sonarnya gitu. Tapi balik lagi semua tergantung kondisi air gitu. Dia keruh atau enggaknya kan itu yang mempengaruhi si daya pantulan si sonarnya itu. Jadi kalau misalnya emang airnya jernih bisa maksimal bisa di 400 lah. 400 gitu. Oke juga berarti nih ya. Kita lihat modenya lagi. Oh ini ya. Ini kompas. Ini koordinat ya. Koordinat itu. Ini untuk sinyal GPS-nya. Oh ini sinyal GPS-nya. Ini sinyal GPS-nya. Kita untuk sinyal GPS sendiri kita ada didukung banyak satelit gitu ya. Kita ada Beidou, kita ada Galileo, ada GLONASS, ada SBAS, ada QZSS. Jadi semakin banyak satelit yang kita dapat, akurasinya semakin tepat semakin tepat gitu. Ini Mas? Nah ini pengarah kita yang udah titik, misalnya kita udah nyimpan titik lokasi deh, kita mau pergi nanti diarin sama ini. Jadi misalnya kita terlalu ke kiri, nanti diarin sama dia. Biar posisinya biar tepat ya. Betul. Oh jadi kalau misalnya kita punya rumpon, koordinatnya di situ, kita simpan pas mancing bagus posisinya begitu. Besoknya kita ke situ lagi, kalau posisinya belum tepat, dia akan mengarahkan biar tepat. Biar parkirnya benar. Betul. Oke. Keren. Kalau misalnya kita bawa jalan, biasanya masih bisa ngelihat kedalaman, masih bisa kedalaman atau masih bisa lihat kontur di bawah dasar itu di kecepatan berapa biasanya? Sebetulnya kalau posisi transducernya itu memang ditanam itu di belasan knot pun sebetulnya bisa. Belasan knot pun, tapi kan memang sebetulnya di fish findernya sendiri kita ada mode. Mode. Ini ada mode gen ini ya, maksudnya mode memancing atau mode pelayaran. Jadi pada saat itu dia kan yang membedakan itu. Kalau kita mancing kan dia stabil, diam. Jadi pantulan sonarnya pun pelan juga dia akan kebaca. Tapi kalau kita udah mulai berlayar, kan otomatis kan kalau yang kita pakai mode memancing dia kan pelan, jadi nggak akan ngebaca. Itu kadang-kadang banyak orang yang, ini kok nggak ngebaca? Karena modenya salah. Gitu. Kalau dia mode berlayar, dia semakin cepat untuk mantulin dari si transducer ke dasar laut. Ini dia nih, ini pengetahuan juga nih sebenarnya. Jadi tergantung kondisinya sama tergantung kita mau ngapain ya Mas ya. Jadi kalau misalnya emang kita mau mancing, tapi kita mau tahu, kita mau cari spot, berarti modenya jangan di memancing, tapi di berlayar ya Mas ya. Jadi ketahuan nih kondisinya seperti apa. Jadi kalau misalnya tiba-tiba apa nih kok kondisi memancing kita katanya bagus, tapi di bawah jalan hilang, kabur gitu ya, misalnya tiba-tiba kabur, bukan salah dari alatnya, tapi settingannya yang salah. Dan posisi transducer pun mempengaruhi juga dia. Jadi kalau misalnya emang mau bener-bener dapet, emang harus tegap, tanam di kapal tegap, jadi dia nggak goyang-goyang ya. Terus kalau boleh tahu Mas, ini karena saya juga baru ngeliatnya, keunggulan apa lagi sih yang dipunya sama Haigo? Kalau Haigo sendiri sih dibandingkan yang lain, kita boleh, karena ini memang produk kita sendiri, kita berani kasih garansi 2 tahun. Itu salah satunya. Terus untuk service center, karena ini memang sekali lagi produk kita, semua didukung sama teknisi yang memang mengerti alat ini, paham seluk-beluk alat ini, dan spare part kita pun kita siap gitu. Jadi aman lah, nggak lama lah kalau misalnya service. Salah satunya. Ini ada satu lagi nih yang buat saya sih bisa diunggulkan daripada produk-produk yang lain. Harga ya Mas? Harga salah satunya. Harganya tuh kalau menurut saya lebih terjangkau. Kalau boleh tahu Mas, ini lengkap semuanya sama antena, transducer dan segala macamnya lah, pokoknya sepaket udah. Berapa harga Mas? Di 7 juta. Nah, di 7 juta. Ini kalau dengan harga segitu ya, buat temen-temen nelayan pun
lebih terjangkau dibandingin barang-barang yang lainnya ya, barang-barang luar lainnya. Kan biasanya ada nih cuman fish finder doang, harganya sama 5 jutaan ya mas. Terus ada yang cuman GPS doang, harganya juga sama 5 jutaan, 4 jutaan. Nah kalau menurut saya tinggal tambah 2 juta, kita dapat yang versi lengkapnya nih, fish findernya ada, GPS-nya juga ada ya mas, dan petanya juga ada nih. Saya mau manggil Om Ruby nih, emang salah satu yang suka menggunakan alat-alat kayak begini nih. Om Ruby mana? Om Ruby, ini Om, nih kaptennya nih, kita pengen tahu nih komentarnya Om Ruby. Kalau misalnya Om Ruby kita kasih yang beginian, Om Ruby, coba nih dioprek dulu dikit Om Ruby, saya mau tahu nih. Iya. Bisa aja deh Om. Tampilan sih oke banget, layar lebih lebar ya ketimbang yang biasa kita pakai 2 dimensi itu. Oke. Ini layar lebih luas. Oke. Jarak pandang juga bagus nih. Lalu di petanya dia lebih detail. Tampilannya beda sih ya. Kedalaman air, lalu jalur-jalur yang kita lalui gitu lebih jelas. Lebih jelas. Iya. Oke lah. Nah dari segi harga nih Om, ini kan 7 juta nih Om, dengan seperangkat yang udah begini lengkap, pakai transducer, antena, terus ya di dalamnya ada GPS-nya, ada fish finder semuanya mas ya. Petanya udah di dalam ini semua. Menurut Om gimana? 7 juta Om? Nggak bisa ngomong dia. Iya, kalau 7 juta sih ya mau banget ya. Iya ya? Iya. Oke lah, untuk worth it ya. lihat tampilan gini, saya kira tadi sampai puluhan juta gitu kan. Oke, Di atas belasan lah 10 ya. Sampai belasan juta gitu. Kalau di bawah 10 juta, apalagi sampai 7 juta ya maksimal lah. Artinya standar lah untuk mulai layan. Menengah ke bawah udah oke lah ya. Menengah ke bawah udah keren lah ini ya. Udah cukup lah. Ini bukan saya ngomong ya, ini Om Ruby yang ngomong, emang praktisi di laut, biasa ke laut. Jadi kalau menurut Om Ruby ini udah worth it banget, barang ini udah worth it banget. Dan saya rasa ini bisa bersaing nih sama produk-produk yang udah ada sebelum. Nah, gimana buat teman-teman yang punya budget terbatas tapi mau punya GPS fish finder yang mumpuni? Haigo M328S ini bisa jadi salah satu pilihan yang tepat nih. Udah ada di tengah laut, nggak afdol dong kalau kita nggak lempar umpan. Kapten Ruby langsung membawa kami ke spot andalannya. Kita mau ngoncar lagi nih. Jadi Om Ruby nyaranin 2 teknik. Satu ngoncar atas, yang satu lagi, sabar Roy. Yang satu lagi pakai timah, jadi langsung ngoncar turun ke bawah. Yang ini saya mau yang pakai yang atas. Ini nggak pakai timah, saya ngoncar langsung di atas. Siapa tahu dapat layaran atau marlin. Karena biasanya kalau lagi musim-musim kayak gini nih, musim-musim tenggiri, layaran sama marlinnya juga main. Tiba-tiba strike. Salah satu ABK mendapatkan sambaran. Tuh dikasih kok Mak. Pegang. Nah, awas jangan PE-nya. Joran langsung berpindah ke tangan Pak Makmun yang penasaran banget pengen ngerasain tarikan predator laut. Biarin aja, Adi kan nggak ikut, biarin aja. Ayo Bang Mangun, gulung aja Bang Mangun. Tongkol ya? Apa ya? Sendiri. Oh, tenggiri? Wih. Seekor tenggiri berukuran lumayan besar berhasil naik ke atas kapal. Keren. Wih, langsung saya kapten lagi. Baru aja ikan mendarat, joran Kapten Ruby juga disambar ikan. Strike lagi, mantap. Dari karakter tarikannya, sepertinya ini jenis ikan yang berbeda. Kayak ikan dasar. Mau narik? Mana? Sokat tuh. Ayo. Biasanya kalau udah mabok laut, kalau udah strike udah sembuh. Ayo, cepet. Ini tugas saya mau menghibur. Aman dong. Ayo. Ayo cepet dong.
terus ngajak balik aja nih. Jangan dong. Ini Ini kenapa nggak mau mancing yang ini nih? Ayo Om, ayo Om, ayo Om. Ini aja yang baru. Hah? Oh, Gimana Kep? Mantap. Ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Saya Mau boleh pemancing. ntar nih. Sama pemancing yang ditunggu-tunggu ini. Enggak. Ini tuh, ada tuh. Tuh bro, tagih aja tagih. Oh ini tuh. Itu strike juga tuh. Pinggiri baby. Oh ini salah sasaran nih. Ini apa nih? Ini sasaran nih, sasaran nih. Kalau lihat tarik kanan nggak jenaha. aku mancing dong. GT nih. Kayaknya nggak jenaha GT. Oh kan? Benar saja, seekor GT mulai muncul di permukaan. Ini nih di kanan nih. Oh. Siapa yang ngajak pulang tadi ya? Suruh pelayan diri dah. Tuh narik ikan nggak mau. Mana Kep? Mantap. Angka, terus biarin. Jangan sampai kena ya. Jangan ikut orangnya. Ternyata Fajar juga penasaran mau merasakan tarikan ikan. Terus gulung. Terus gulung. Nah. Terus. Oke, angkat, turun gulung. Angkat, turun gulung. Ulur aja, ulur, Pak. Terus. Awas hati-hati, Bang Ade, joran. Bang Erik, jorannya ini. Tolong Bang Erik. Jorannya di. Gedean Bang Erik, tarik. Sini, ngobrol saya nggak apa-apa. Kita aja bisa. Kep. Hajar. Dari tadi dia caming terus, akhirnya dapat ikan. Hajar ya, terus Jar. Mana lu bilang putus? Jangan bilang putus dong. Terus. Gak sering gulung aja. Tapi kalau dia yang narik, lu kasih ya. Tapi kalau dia nggak narik, lu yang narik gantian. Oke. Ayo tuh, Jar, jangan lama. Gulung. Tarik gulung. Itu sudah aja. Seekor jenaha berukuran besar berhasil naik ke atas kapal. Gantian ini. Nah. Oke. Mantap. Lagi ya. Yoi. Ada itu Bang Mamun, ayo. Gak lama berselang, Pak Mamun kembali mendapatkan sambaran. Gimana Pak? Tarikan ikan yang agresif lumayan bikin Pak Mamun kewalahan. Apaan ini? Pak, biarin aja, Pak. Halo. Biarin alatnya. Woi, jangan tidur aja, guys. Aduh. Terus, Terus aja, Pak. Terus, Pak. Nah, pelan-pelan, Pak. Terus, Pak. Woi, tenggiri. Seekor tenggiri akhirnya mendarat di atas kapal. Enggak lah. Mantap. Asik ya, Pak. Tuh, aduh tuh. Orang-orang yang lain pada mancing, semuanya pada mancing, bangun, ikan makan. Dia malah tidur, padahal katanya dia mau bawa ikan pulang katanya. Kita kasih ikan tembang aja banyak, biar dia senang dia. Strike, Pak Mamun kembali mendapatkan sambaran. Pertama kali mancing di laut, ternyata udah bikin Pak Mamun ketagihan nih. Jadi selama ini nih Pak Mamun kalau ikut kita nggak pernah mau narik ikan. Sekarang gila, tangannya hoki banget. Apa tuh Pak? Naik ikan itu. Seekor jenaha berukuran besar yang didapat. Keren, Pak. Ayo, kasih Om.
Akhirnya joran saya melengkung di sambar ikan. Strike! Nah ini cuacanya lumayan enak nih. Walaupun angin paginya hancur, siangnya lumayan lebangnya ya. Ikannya juga lumayan makan. Nyangkut ya? Ulur dulu ya bang? Ulur dulu aja. Kapten strike juga. No, kapten depan no. Kapten Ruby juga dapat sambaran. Double strike. Jadi bang. Biar aja bang, kalau nggak mau bang, diulur aja. Udah duluan dia naik potong kiri duluan lagi dia. Ya lepas. Ya lepas ya. Elah. Waduh, ikan saya terlepas. Malah Kapten Ruby yang berhasil naikkan ikan. Lepas. Di atas lagi. Tuh ikannya masih di situ tuh. Putus. Tuh. Tuh. Naik clean-nya. Ini tenggiri nih tuh, jahatnya tenggiri tuh, lihat tuh. Iklan itu kelihatan tadi. Di atas mau dinaikin. Ya putusin kawatnya tuh. Gak berselang lama, umpan saya kembali disambar ikan. Setelah fight yang gak terlalu lama, seekor ikan tenggiri berhasil saya naikkan. Perjalanan mancing saya belum berakhir. Di vlog berikutnya bakal ada kejutan nih. Capek deh ini. Ikan yang gak saya sangka-sangka bakal didapatkan di Pulau Seribu berhasil saya taklukkan dengan susah payah. Penasaran? Makanya jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update di channel ini. Oh, kagak naik tuh naik.